Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Silawanto di channel YouTube saya. Kali ini saya sedang berada di Yogyakarta. Jadi dari kemarin kita sudah melaksanakan Yogyakarta sudah melaksanakan Kejurprov ya. Kejurprov. Nah, sekarang saya bersama salah satu panitia yang juga seorang ketua umum untuk Kabupaten Bantul ya. Betul. Ada namanya Adi Susanto, Sarjana Hukum. Susanto, Sarjana Hukum. Beliau adalah pengacara. Jadi kalau teman-teman punya masalah pengacara silakan kontak. Siap. Oke Mas Adi, Siap. Gimana acara hari ini? Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, puji Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda negeri kita, di mana seluruh cabang olahraga yang ada di Indonesia belum bisa melaksanakan event kejuaraan resmi. Banyak yang stuck gitu ya? Banyak yang stuck, banyak yang gelisah, banyak atlet-atlet yang semuanya dirumahkan. Tapi alhamdulillah, satu-satunya cabang olahraga yang karena berkat kerjasama yang sangat baik antara pengurus provinsi, pengurus kabupaten, juga teman-teman pengurus dari pusat, maka alhamdulillah sejak tanggal 29 Januari ya sampai hari ini di tanggal 30 Januari kami kickboxing provinsi daerah istimewa Yogyakarta berhasil melaksanakan event Kejurprov Kickboxing DIY yang secara resmi satu-satunya dan baru pertama kalinya. Ini semua berkat jasa, berkat kolaborasi dan hubungan yang sangat baik antara organisasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu sekali lagi saya atas nama Ketua Umum Kickboxing Kabupaten Bantul mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang telah mempercayakan event ini berjalan sebagaimana protokol kesehatan COVID-19. Sempat dicek juga kemarin sempat dicek juga ya, dari Satpol PP datang, dari Kasat Intel, Polres, dari Korem, semuanya datang. Tapi alhamdulillah sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Satpol PP ya, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah yang telah mengeluarkan izin COVID tadi, nilainya A. Artinya apa? Okay. Kami pengurus ya bersusah payah, bekerja keras, termasuk juga melaksanakan protokol kesehatan yang memang itu diatur. Dan terbukti selama event 2 hari ini tidak ada satupun pelanggaran yang dicatat sebagai wujud pelanggaran, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Artinya apa? Kami Kickboxing Indonesia ya, pengurus provinsi daerah istimewa Yogyakarta betul-betul serius, betul-betul profesional, betul-betul mengatur rundown acara yang sedemikian rupa sampai akhirnya final telah ditentukan hari ini, di mana kota Yogyakarta berhasil meraih sebagai juara umum, kemudian disusul dari Sleman, kemudian disusul dari Kulon Progo, dan untuk Kabupaten Bantul sendiri harus banyak belajar ya dari semua atlet yang ada. Belum punya ya, Devi Fortuna belum berpihak lah, tapi sekali lagi sebagai Ketua Umum Kickboxing Kabupaten Bantul ini menjadi pelajaran agar supaya kami terus melakukan perbaikan ya, belajar dari event ini, dan insya Allah Kabupaten Bantul siap menjadi center pusat pelaksanaan kickboxing di event-event nasional, event-event lokal. Pokoknya kami siap, kami sangat siap ya. Karena apa? Sekali lagi kami telah bekerja sama dengan baik ya, bersama KONI Kabupaten Bantul, termasuk juga Pemda Kabupaten Bantul, termasuk juga Bupati Kabupaten Bantul terpilih ya. Jadi insya Allah yakin kami siap menjadi tuan rumah untuk event-event selanjutnya. Begitu Bang. Mantap sekali, luar biasa ya. Siap. Oke, Mas Adi ini kan latar belakangnya hukum ya. Siap. Seorang pengacara yang siap. biasa ngurusin kasus-kasus lah. Siap. Kenapa sih mau gitu loh ngurusin kickboxing gitu yang nggak ada hubungan lah dengan pekerjaan dan keilmuannya? Ya, baik. Ada satu hal yang sangat menarik dan mungkin ini satu-satunya di Indonesia. Ya, saya bangga sekali dengan ketua umum kami ya di provinsi,
Beliau Abah Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, Seorang kiai, seorang besar. dai ya, Luar biasa, yang Bang. masyarakat Indonesia satupun saya kira tidak ada yang tidak kenal dengan beliau. Tapi faktanya meskipun beliau sebagai seorang dai, sebagai penceramah, sebagai ustadz, tapi beliau mau meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan mengemban amanah sebagai ketua umum. Oleh karena itu, maka saya secara pribadi sebagai advokat ya, profesi sehari-hari, juga tidak kalah punya semangat yang sama dalam rangka untuk memajukan bangsa ini melalui jalur olahraga. Ya. Dan saat ini dan ke depan tentunya olahraga bela diri khususnya di kickboxing itu adalah olahraga yang saya rasa sangat-sangat dibutuhkan di posisi saya sebagai seorang pengacara. Contoh misalnya di beberapa kota besar ya seperti di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, rata-rata advokat itu memang dia berkecimpung langsung di dunia olahraga. Ya banyaklah kita tahu itu. Oleh karenanya belajar daripada pengalaman-pengalaman senior di luar-luar kota ya, saya berterima kasih sekali kepada beliau Ketua Umum Kickboxing Provinsi ya, yang telah memberikan mandat rekomendasi agar supaya saya mau berjuang atas nama Kabupaten Bantul ya, mengemban dan membesarkan ya cabang olahraga ini di Kabupaten Bantul. Jadi sekali lagi, olahraga dan dunia pengacara itu seperti dua jari tangan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Begitu Bang. Ya, Siap. oke, karena memang salah satunya begini, karena kita kadang miris niat atlet-atlet kita beberapa di beberapa cabur gitu ya. Ya. Atlet-atlet kita tuh kadang sering tidak mendapatkan keadilan gitu Yes. terhadap hak-hak yang harus dia terima. Yes. Contoh misalnya gaji atlet, yang Yes. kedua bonus atlet. Yes. Ini sering sekali menjadi permainan gitu ya. Yes. Nah mungkin di sini juga butuh teman-teman yang dari advokasi yang bisa nanti akan membantu para atlet gitu ya. Siap. Mengatasi Siap. masalah-masalah seperti itu. Siap. Oke. Siap. Mas Adi, ini sebenarnya kan Jogja ini daerah wisata ya. Ya. Potensinya tinggi kayak Bali lah sebenarnya kan. Sebenarnya apa nih, kalau kita jadikan kickbox ini sebagai salah satu agenda wisata di Jogja mungkin nggak? Siap. Nah kan, Siap. apalagi di Bantul ini kan dekat dengan pantai-pantai ya, Pantai Titis apa Siap. gitu. Siap. Mungkin nggak kira-kira? Oke, baik. Sebelum saya ditanya tentang ini, ya, saya kebetulan punya mimpi besar. Saya sangat punya mimpi besar bahwa khususnya di Kabupaten Bantul, ya, saya punya mimpi besar setelah pandemi ini dan setelah semuanya sudah normal. Saya memang pengen mempersembahkan kejuaraan nasional. Iya. Kalau bisa Luar memang biasa. diprakarsai oleh kami Kabupaten Bantul, kami akan adakan di alun-alun kota Bantul. Woi, Ya, mantap. kenapa? Karena sekali lagi satu hal yang sangat membanggakan adalah pada saat event pilkada kemarin, satu-satunya cabur yang duduk bersama dengan calon bupati yang bertanding pada saat itu hanya kickboxing. Wah, luar Oleh karenanya biasa. maka kedekatan emosional ini saya yakin yang menjadi bahan bagi kami kickboxing Kabupaten Bantul dalam rangka untuk duduk bersama dengan jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Bantul dengan Bapak Bupati atas mimpi besar ini. Jadi kalau ditanya apakah mungkin, ini harus. Kalau saya bilang ini mimpi besar Kabupaten Bantul dan ini harus terlaksana. Ya, jadi mohon doanya dari teman-teman pengurus di seluruh Indonesia agar supaya mimpi besar pengurus kickboxing Daerah Istimewa Yogyakarta, wabil khusus ya Kabupaten Bantul ini betul-betul dapat diwujudkan. Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih kesempatan, dan masyarakat semuanya mempercayakan event ini untuk tetap dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Secara sarana dan prasarana kami sangat siap. Iya. Secara birokrasi kami sangat siap. Secara atlet ya kami sangat siap. Oleh karena itu sekali lagi terhadap event yang sudah dilaksanakan ini, saya sangat berharap bahwa di event Kejurnas nantinya ada perwakilan dari Yogyakarta yang mampu menjuarai, mampu menjadi juara siapapun itu ya. Iya. Jadi begitu Bang. Saya tadi memang atletnya bagus-bagus dan saya yakin bisa bersaing lah. Siap. Apalagi Bantul ini kan boleh dibilang center wisata dari Jogja tuh agak sedikit bergeser ke Bantul sekarang ya. Yes. Banyak sekali tempat-tempat wisata bagus di Bantul yang mulai dikenal orang gitu ya. Nah, oke Mas Adi, gini, kickboxing ini kan boleh dibilang baru ya, kickboxing Indonesia ya. Tapi sebenarnya nggak baru juga. Nah, sejarah kickboxing Indonesia sekitar tahun 70 berapa itu mungkin berawalnya salah satunya dari Yogyakarta. Ada beberapa camp kickboxing yang cukup legendaris lah, salah satunya Medan Jaya di Yogyakarta gitu kan. Tetapi mungkin karena lama tenggelam gitu kan, akhirnya sekarang kita ada kickboxing Indonesia yang bisa mewujudkan itu kembali. Nah,
Mas Adi melihat seperti apa nih potensinya kickboxing nih ke depan nih? Baik, saya lanjut. Jadi kalau ditanya tentang potensi, ya, potensi pangsa pasar ke depan terkait dengan persiapan-persiapan keberadaan SDM atlet ya, dengan abang melihat langsung ya, seluruh atlet dari 4 kabupaten kebetulan yang turun ini, abang bisa menyaksikan bahwa sesungguhnya secara pribadi saya sangat yakin ya, bahwa pangsa pasar ke depan ya, keberadaan cabang olahraga kickboxing yang ya kalau dari tataran administratif ini memang baru, tetapi kalau bicara sejarahnya sudah sangat lama. Oleh karenanya maka meskipun di Yogyakarta event kali ini adalah event pertama kali, tapi melihat dari wasit dan juri, melihat dari atlet bagaimana mereka memperagakan sistem mekanisme ya bertarung di atas ring, mekanisme menjadi juri, menghitung dan segala macamnya, itu semuanya fairly banget. Ya, fairly banget. Itu terbukti tidak ada satupun dari pengurus cabang maupun official yang berkeberatan atau protes atas keputusan wasit. Artinya apa? Berbicara dari SDM, berbicara dari keilmuan, berbicara dari segala kesiapan teknis pelaksanaannya, ini sudah menunjukkan bahwa suksesnya acara hari ini adalah suksesnya Kickboxing Indonesia Kabupaten Bantul, kemudian Provinsi DIY untuk masa-masa yang akan datang. Untuk atlet, ya meskipun memang secara organisasi memang baru, tetapi kalau atletnya itu memang atlet lama. Oleh karena atlet lama, maka terhadap event yang akan datang, yang itu diadakan oleh pusat, ya maupun oleh daerah-daerah, saya rasa Provinsi DIY ini sangat siap dengan atlet, sangat siap. SDM-nya luar biasa, keren banget. Saya nonton acara sekelas Kejur Prof itu, saya sudah melihat seperti seolah-olah itu mainnya sudah di televisi. Keren banget dari juri, dari official, dari ketertiban penonton, ya, termasuk juga dari bagaimana fairly-nya para atlet gitu ya. Saya melihat nuansa itu memang nuansa profesional atlet gitu. Jadi emosi tidak pernah ada, ego tidak ada gitu loh. Saya melihat wah ini luar biasa, ini keren banget. Ini kalau tidak karena memang kecintaan kami masyarakat Yogyakarta terhadap cabang olahraga ini, saya rasa kejuaraan ini akan menjadi kejuaraan ibarat kata seperti Tarkam yang tidak profesional gitu. Tapi ini luar biasa banget. Saya appreciate banget. Jadi pokoknya keren. Yogyakarta keren dan siap menjadi tuan rumah untuk event-event berikutnya. Harus punya prestasi ya, karena ketua umumnya Bapak Ngatino itu orang Yogyakarta. Yes. Dan kebetulan beliau juga satu profesi dengan saya. Beliau orang hukum, saya pun demikian. Dan sekali lagi saya bisa menyampaikan ya, diskus dengan teman-teman atlet pengurus gitu ya. Memang teman-teman sangat berterima kasih sekali di kickboxing ini ya, di cabang olahraga yang main hantam ini memang sangat dibutuhkan sosok orang yang tidak hanya mengedepankan fisik tapi juga skill berpikir, kemampuan birokrasi. Dan itu yang ada di ketua umum kita di pusat, termasuk juga alhamdulillah saya sebagai advokat juga dipercaya ada di dalam organisasi ini, di mana posisi saya di provinsi itu berada di ketua divisi hukum dan advokasi begitu. Oleh karenanya terkait dengan birokrasi ya terhadap event-event yang akan dilaksanakan di tingkat provinsi maupun kabupaten, ya saya tentu menjadi orang yang di garda terdepan begitu. Oke teman-teman, jadi kickboxing, kita punya hashtag namanya kickboxing keren. Jadi memang kita pengen kickboxing jadi sesuatu yang keren gitu, yang nggak hanya orang tahu tuh cuma baku pukul, tapi ada sisi entertain di dalamnya. Itu kenapa kita maunya kickboxing itu keren, karena memang kickboxing itu meskipun dia amatir ya, jadi kita punya pro juga, tapi meskipun dia amatir, aturan-aturan yang ada di kickboxing itu adalah dikelola seperti profesional, tertib, dan ada aturan semua yang mengatur event itu bisa berjalan dengan baik, terutama untuk perwasitan. Nah, dari awal kita berdiri kickboxing itu kita pengen kickboxing itu menjadi satu cabur yang betul-betul fair dalam penilaian gitu. Makanya kita tekankan betul kepada wasit dan juri itu untuk bisa melakukan penilaian dengan fair tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan kepentingan apapun. Karena buat kita adalah atlet nomor satu. Dan itu telah dibuktikan oleh wasit dan juri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keren banget. Oke teman-teman, demikian obrolan saya dengan Mas Adi, Ketua Umum KBI
Kabupaten Bantul dan apa namanya bagian di provinsi sebagai Divisi Hukum dan Divisi Advokasi. Hukum dan Advokasi. Luar biasa ya. Dan memang kita butuh teman-teman orang-orang seperti Mas Adi, seperti Gus Miftah yang apa namanya punya karisma gitu untuk bisa menjalankan roda organisasi. Karena biar bagaimanapun negara kita ini terkenal sebagai negara birokrasi. Kita biasa kesulitan di birokrasi. Jadi buat teman-teman yang di daerah sana ya manfaatkan situasi yang seperti yang ada sekarang di Jogja ini. Jadi memanfaatkan apa namanya ikon-ikon orang yang betul punya pengaruh di wilayah itu sangat penting supaya kita jalannya ke depan lebih baik gitu. Siap. Nah itu yang paling utama. Kemudian saya mengharapkan teman-teman di kickboxing, tugas saya sebagai orang pusat kan mengedukasi para wasit, para juri, para atlet untuk bisa bermain menggelar sebuah pertandingan dengan cantik dan bersihnya. Dan hasil pertandingan Kejurprov ini saya melihat ya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya di tempat-tempat yang pernah saya datangi, para atlet sudah mulai mengetahui dengan baik peraturan yang ada di kickboxing. Itu luar biasa loh. Biasanya pas selalu ada pelanggaran banyak, tapi untuk kemarin Kejur DI ini atletnya sudah paham gitu apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Sedikit sekali lah pelanggaran lah, itu juga tidak lepas dari tangan dinginnya para pelatih lah. Siap. Untuk memberikan mereka apa namanya pengetahuan tentang aturan-aturan kickboxing yang baik. Oke, mari sama-sama kita kembang kickboxing. Jadi siapapun bisa berprestasi melalui kickboxing. Dan kita kickboxing itu nggak hanya baku-baku, kita ada seninya ya, ada musical form. Kita nggak main keras-kerasan selalu, kita ada tatami gitu. Jadi ada pembinaan yang cukup baik dari mulai anak-anak sampai ke level terbaiknya. Kita juga ada kelas master loh. Siap. Jadi kelas master itu adalah pertandingan yang khusus untuk orang 40 tahun ke atas. Wow. Tapi nggak boleh di ring. Okay. Dia hanya bermain di tatami aja yang agak ringan-ringan gitu lah. Jadi semua difasilitasi di sini. Oke, terima kasih Mas Adi. Siap. Saya juga dari pusat mengucapkan terima kasih nih atas Sama-sama. dukungannya terhadap kickboxing Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan Bantul bisa berprestasi, Yogyakarta bisa berprestasi, Indonesia berprestasi. Amin. Saya berharap nanti kalau saya bawa fighter ke luar negeri nih, mewakili Indonesia, ada salah satunya dari Kabupaten Bantul. Yes. Nah. Siap. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Terima kasih, jangan lupa like, Like and subscribe. subscribe. Jangan lupa belnya dibunyiin. Jadi kalau kamu nonton YouTube, nontonlah YouTube bermanfaat. Jangan nonton YouTube yang apa namanya kebanyakan kamu dibohongin terus nonton juga gitu. Apalagi soal bela diri ya, bela diri itu adalah sesuatu real. Jadi kita juga harus paham apa sih yang real atau tidak kan. Paham saya kan. Oke. Kota pelajar, Yeah, Yogyakarta kota pelajar bukan hanya sekedar dari ilmu akademik, tapi juga ilmu bela diri. Iya, karena So, belajar memperdalam bela diri di Yogyakarta. Dan kita punya wadah itu, Kickboxing Indonesia. next year kita wisata gelut di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam kickboxing, kickboxing keren. Keren.